Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan simulasi MATLAB yang ada di modul 2 dan juga jurnal 2. Nah, untuk simulasi yang pertama, kita punya sintaks untuk transformasi Z. Nah, di transformasi Z ini nanti akan ada dua figur. Yang pertama, figur zipline, dan juga yang kedua, figur fleksi. Nah, apa fungsi dari zipline ini? Fungsi dari zipline ini adalah untuk menentukan pole dan zero. Jadi nanti akan keluar struktur zipline di mana kita bisa lihat posisi pole dan juga posisi zero. Nah, untuk figur yang kedua ini kita punya fleksi. Fleksi ini nanti difungsikan untuk melihat respon frekuensi dari sistem. Jadi nanti ada grafik, dua buah grafik lebih tepatnya. Yang pertama itu grafik untuk melihat respon magnitud, yang kedua grafik untuk melihat respon fasa dari sistem. Nah, langsung aja kita masuk ke yang ini, sintaks yang ini. Kita punya dua variabel yaitu N dan Hn. Dapat dari mana N dan Hn? Awalnya ini sebenarnya kita punya respon impuls. Respon impulsnya kita tulis saja Hn. Hn ini sama dengan X N plus X N min 1. Nah, N ini bisa kita lihat di sini ada dua N sama dengan 0 dan N min 1 sama dengan 0, jadinya M sama dengan 1. Jadi kita tulis N-nya 0 dan 1. Nah, untuk Hn ini kita dapat dari koefisiennya si X. Karena di sini X sama-sama 1, jadi kita tulis 1 dan 1. Nah, kalau misalkan ini X-nya kita ganti jadi 2X, berarti di sini jadi 1 dan 2. Nah, begitu seterusnya. Nah, langsung aja kita run. Tapi sebelumnya kita hapus dulu yang ini, karena nanti kalau ada ini, programnya nggak mau nge-run. Ini kita hapus dulu ini tadi. Nah, di sini ada keluar dua figur. Yang pertama ini, figur yang pertama zipline. Kita bisa lihat ada letak pole dan juga letak zero. Zeronya ada di min 1 dan pole-nya ada di 0 untuk garis yang real. Sedangkan di imajiner mereka sama-sama di 0. Nah, untuk yang figur 2 ini kita punya grafik respon magnitud dan juga grafik respon fasa. Nah, seperti itu untuk simulasi yang pertama. Nah, langsung masuk ke simulasi yang kedua. Ini kita ada transformasi Fourier. Pertama-tama kita punya inisialisasi buat frekuensi sampling. Kita pakai frekuensi sampling yang pertama itu 8000. Jadi menurut soal yang ada di jurnal, kita pakai 3 frekuensi sampling, yaitu 3000, 8000 dan juga 32000. Tapi pertama-tama kita pakai 3000 dulu. Terus kita punya batas T, kita punya XT yang buat ngebangkitin sinyal sinusoidal. Terus kita langsung upload sinyalnya dalam bentuk diskrit. Nah, stem ini fungsinya untuk mengupload sinyal dalam bentuk diskrit. Nanti suaranya akan dimainkan oleh sintaks ini. Nah, langsung aja kita run ya. Nah, bisa didengar ya. Ini suara keretak-keretak itu tadi suara untuk frekuensi dari yang 8000. Dan ini adalah bentuk dari sinyal sinusoidal untuk T kali omega sama dengan V per 100. Nah, menurut jurnal kan nanti kita ada 2, 100 sama 10. Nah, sekarang kita bandingin dulu sama yang W-nya itu sama dengan V per 10. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau V per 10, sinyalnya ini sebenarnya ada sinusoidalnya. Cuma saking rapatnya jadi sampai nggak kelihatan batasnya, jadi kayak blank biru gini. Sebenarnya dia ada kayak sinyal kayak gitu, cuma ini karena skalanya terlalu kecil, jadi kelihatannya kayak blank gini aja. Nah, coba suara keretak-keretaknya kita ganti sama 32.000. Cuma buat
inisialisasi aja yang harus kita ganti itu di sini, di rumusnya sound. Beda ya bunyinya, kayak bunyi rusaknya itu lebih nyaring. Kalau tadi kayak teretek, kalau ini kayak teretek gitu, kayak lebih ngilu. Nah, kita coba pakai yang 3000 yang paling rendah. Apa ada bedanya sama yang 8000 sama 32000? Nah, ternyata suaranya bisa didengar ya kayak gitu. Langsung kita masuk ke analisis spektrum frekuensi. Nah, analisis spektrum frekuensi. Nah, kita punya 3 variabel yaitu fs, bits, sama channel untuk merekam suaranya. Nah, fs-nya kita pakai 8000, bits-nya kita pakai 16, dan channelnya kita pakai 2. Nah, habis itu di sini ada display start speaking. Jadi nanti kalau kita run programnya, si start speaking ini bakal muncul di command window. Jadi kalau ketika dia muncul start speaking, itu waktunya kita untuk berbicara sesuai sama translate-nya mulai untuk bicara. Nah, kita mulai ngomong sampai 5 detik. Nah, ini durasi rekaman rek 5, berarti kita dikasih waktu buat record itu 5 detik. Nah, nanti di display lagi end of recording. Nah, terus abis itu rekamannya dimainin sama si programnya. Jadi kita cuma kayak bikin program buat merekam suara aja kalau sampai sini. Nah, di sini kita menyimpan hasil rekaman. Programnya menyimpan hasil rekaman lalu menunjukkan grafik dari suara yang kita buat tadi. Nah, setelah itu ada audio write. Audio write ini untuk kita men-save file dari VN kita tadi, dari suara kita tadi. Kita mau save apa filenya? Nah, karena ini namanya record dsp3.wav, berarti nanti yang ada di komputer, yang ada di file ini, file C ini, MATLAB, latihan audio modul, ini akan ke save file WAV namanya record dsp3. Gitu. Nah, yang ini sebenarnya ini buat nanti, jadi kita hapus dulu. Nah, karena record dsp3 udah ada, kita ganti yang lain. Coba kita pakai dsp4. Nah, langsung run aja. 1 2 1 2 1 2 1 2 1. 1 2 1 2 1 2 1 2. Nah, jadi kayak gitu ya kalau buat ngerekam suara aja. Nah, setelah kita rekam suara, tujuan dari simulasi ini tuh ingin menggabungkan 2 suara. Jadi kita baca file yang kita udah rekam tadi, terus kita gabungin sama file baru, VN baru yang mau kita rekam lagi. Jadi nanti kita play lagi, kita ngerekam suara, lalu suaranya digabungin sama yang tadi. Karena kita tadi nge-save-nya record di SP4, jadi kita ganti aja ini record di SP4, terus kita buat rekaman baru lagi, record di SP5. Nah, kita coba ya. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Nah, jadi itu tadi kedengeran ya, ada 2 gabungan suara. Suara yang pertama tadi sebelumnya kita rekam, sama suara yang baru aja kita rekam digabung. Nah, ini untuk grafik yang baru aja kita rekam, yang 2323 itu. Nah, ini yang grafik untuk hasil gabungan 2 suara tersebut. Nah, selesai di simulasi yang ini, kita masuk lagi ke simulasi yang setelahnya, yaitu filter menggunakan respon impulse. Nah, ini sebenarnya sintaks ini tuh cuma buat baca file suara yang tadi kita rekam aja. Nanti tujuannya itu mau kita filter suaranya. Nanti kita dengar apa lebih jelas atau gimana.
karena tadi kita ada nge-save record DSP 4 dan 5, jadi kita pakai salah satunya aja biar kalian lebih familiar. Record DSP 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, suaranya kayak gitu. Coba kita bandingin sama ini sintaks buat ngefilter suara. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, kedengarannya kayak lebih jernih gitu kan? Coba kita bandingin sekali lagi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Nah, udah lebih jelas kan, kayak kalau menurut aku sih ini suaranya lebih jernih. Nah, kayaknya udah sekian simulasi dari modul 2. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau masih ada kekurangan.